masuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karni. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun sekalian. Barakallah fiik. Terima kasih Pak Karni. Jazakumullah khairan. Semoga panjang umur. Amin. Amin. Ustadz, setelah kita baca pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura, Ustadz itu dikategorikan sebagai pendakwah atau Ustadz yang menyebarkan paham ekstremisme dan segregasi. Karena itu salah satu alasan kenapa Ustadz ditolak oleh mereka. Apa tanggapan Ustadz tentang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Karni, narasumber dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya datang ke Singapura sebagai wisatawan, pelawat, ide liburan, membawa istri, anak, dan sahabat-sahabat sebanyak 7 orang. Bukan untuk ceramah, kajian, atau kegiatan politik, dan lain sebagainya. Kemudian, apa yang dikeluarkan pemerintah Singapura dalam website resmi menyebut sebagai extremist and segregation teaching, maka 3 poin yang mereka sebutkan di website tersebut. Yang pertama tentang gerakan mati syahid sudah diklarifikasi lebih kurang 6 tahun yang lalu, bahwa itu menjawab pertanyaan gerakan di Palestina, hanya khusus di Palestina, bahwa kaum muslimin dalam keadaan lemah tidak ada cara lain, dan itu pun mengutip fatwa para ulama, bukan fatwa Abdul Somad. Yang kedua poin, mereka sebut bahwa di dalam patung ada jin. Itu berdasarkan hadis Nabi, innal malaikata, malaikat, la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, di dalam rumah itu ada patung. Mengapa tidak masuk ke dalam rumah ada patung? Karena di dalam patung itu tempat jin. Di antara referensi yang menyebut, pertama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah. Yang kedua Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Yang ketiga Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Bunyi kalimatnya, Al-Uzza taskunuha jinniyah. Patung berhala Uzza dihuni oleh jin betina. Tentang poin yang ketiga, mereka tidak setuju penyebutan kafir. Itu adalah bagian dari ajaran Islam. Orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW itu orang yang mengingkari kedatangan Nabi Muhammad. Itu disebut dengan orang yang kafir. Kafir itu artinya ingkar. Jadi penjelasan itu dijelaskan di dalam masjid, kepada kaum muslimin, menjawab pertanyaan, lalu kemudian video itu dipotong. Itu udah clear Pak Karni, sudah dijelaskan bertahun-tahun yang lalu, sudah diklarifikasi. Sebenarnya kalau mereka mau, dia tinggal buka saja YouTube, tinggal tulis klarifikasi UAS terhadap semua masalah-masalah. Saya sudah klarifikasi. Kalau mau tonton video lengkap, saya punya channel yang dari awal sampai akhir. Adapun kalau saya disebut sebagai extremist and segregationist teaching, sementara saya mengajar sebagai visiting professor di University Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam. Saya mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari University Internasional Antarbangsa Selangor, Malaysia. Kenapa beda penilaian antara negara-negara ASEAN? Adapun dari UIN saya tidak dikeluarkan karena ekstrim. Saya
mengundurkan diri dari PNS. Walaupun saya masih tetap mengajar di beberapa kampus. Itu tentang penjelasan atas beberapa tuduhan tersebut. Saya kira demikian Pak Karni. Kita sebagai seorang intelektual muslim menjelaskan saja manhajuna manhajul bayan. Metode yang kita pakai adalah penjelasan, klarifikasi. Demikian Pak Karni. Wallahu a'lam. Ustadz, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi Ustadz sudah menjelaskan kenapa Ustadz menyebut misalnya bom bunuh diri itu untuk konteks Palestina itu bisa dilegitimasi lah. Nah, tapi karena tidak ada pilihan lain lagi. Dan kemudian soal patung yang ada jinnya atau setannya. Dan terakhir tadi juga soal mengatakan kafir itu, dan itu Ustadz dakwahkan, dan bagi pemerintah Singapura mengatakan bahwa itu tidak bisa diterima oleh masyarakat Singapura yang multi ras dan multi agama juga. Karena itu Ustadz ditolak masuk ke Singapura. Apa tanggapan Ustadz? Ini masalah politik, Pak. Maksudnya Ustadz? Masalah kekuatan umat Islam saja. Kalau di suatu negeri itu umat Islam kuat, saya bisa masuk. Saya bisa mengajar, saya bisa tausiah, saya bisa ceramah. Karena kebetulan di Singapura itu umat Islamnya lemah. Karena itu Ustadz gak boleh masuk. Ya. Tapi kan Ustadz tidak hanya di Singapura ditolak. Pernah ditolak juga di Timor Leste. Pernah ditolak juga di Hong Kong. Pernah ditolak juga di Swiss. Waktu menuju Belanda. Di Timor Leste, orang imigrasinya mengatakan ke saya 1 jam sebelum pesawat saya landing, mereka mendapat fax dari Jakarta bahwa Abdul Somad teroris. Sampai hari ini BNPT tidak pernah mengeluarkan selebaran pengumuman bahwa Abdul Somad teroris. Saya belum pernah ditangkap. Di Swiss, saya minta penjelasan, mereka perlihatkan lembaran print fax dari Jakarta. Gambar saya diusir dari Amsterdam. Padahal itu kunjungan saya pertama. Jadi mereka tidak kenal Abdul Somad. Mereka mendapatkan kiriman. Mereka dapat pesan bahwa orang yang mau masuk ini pernah diusir di Amsterdam. Padahal Ustadz waktu itu belum pernah masuk Amsterdam. Saya belum pernah masuk Amsterdam. Jadi menurut Ustadz, semua yang Ustadz alami di berbagai negara ini sumbernya di dalam negeri dong kalau begitu. Ya dari mana orang Amsterdam dengan orang Hong Kong itu kenal dengan saya? Saya bukan Zakir Naik yang ceramahnya bahasa Inggris. Saya bahasa kampung, bahasa Indonesia. Bahasa kampung. Ustadz, jadi kemarin itu yang ditolak itu apa Ustadz pribadi ataukah juga seluruh rombongan? Karena ada yang mengatakan rombongan Ustadz itu yang karena Ustadz gak boleh ya mereka semua ikut tidak mau masuk ke Singapura. Saya ketika membawa rombongan ke Timor Leste, yang tidak diberi masuk saya, karena saya dianggap teroris. Tapi rombongan saya masuk ke Timor Leste. Setelah itu keluar dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Tapi kasus di
3 perempuan, 1 laki-laki, 1 bayi balita 4 tahun, 1 bayi 3 bulan. Yang sudah masuk, sudah scan paspor, sudah cap jempol, sudah masuk selama 1 jam, sudah ambil koper, mereka menunggu saya. Kemudian mereka ditarik lagi. Mereka tanya, ini koper yang di samping ini punya siapa? This your bag? Saya bilang, no. This is my wife's bag. Ini istri saya punya. Dia bilang, di mana? Over there. Waiting for me. Istri saya sedang nunggu di sana. Mereka datang ke sana, memanggil semuanya, mereka deportasi semuanya. Apa salah mereka? Ini sekadar konfirmasi, Ustaz. Ada juga di dalam negeri yang menuduh Ustadz itu memang anggota ATI, bahkan anggota FPI. Pernahkah Ustadz menjadi anggota 2 organisasi? Dulu ada selebaran yang disebar, di print, dikatakan Abdul Somad, penasehat HTI Riau. Lalu kemudian saya minta supaya pengurus HTI mengeluarkan pernyataan. Pengurus HTI mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Abdul Somad tidak pernah terdaftar sebagai apapun di HTI. Di FPI tidak sebagai anggota, tidak punya kartu dan lain sebagainya. Saya berhubungan baik dengan semua ormas-ormas. Saya pernah ditanya Intel, Bapak ini sebetulnya alirannya apa? Kenapa kau tanya begitu? Karena kami lihat di Nahdlatul Ulama sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail, di Muhammadiyah sebagai penasehat Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah, di Perti sebagai anggota Komisi Fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah, di Al-Wasliyah sebagai Komisi Fatwa, di Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di 4 lembaga itu nama saya ada masuk. Al-Wasliyah, Perti, Nahdlatul Ulama, sampai tahun 2000, dari 2009 sampai 2014. Demikian Pak Karni. Baik, klarifikasi dari Ustadz. Ustadz sebetulnya kan udah beberapa kali masuk Singapura dan tidak ada masalah. Tahun 2012 saya masuk. Tahun 2017 sebelum ke Kairo saya masuk. Dan tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Dan saya biasa berhubungan baik dengan jamaah Singapura. Kalau saya ada kajian di Batam, mereka datang ke Batam. Sebelum COVID, mereka datang ke Batam beberapa bis karena menyeberangnya tidak terlalu jauh. Jadi hubungan saya baik dengan masyarakat Singapura. Dan apakah dengan larangan masuk kemarin Ustadz akan kapok untuk ke Singapura? Kalau saya bilang kapok ke Singapura, sama dengan saya bilang kapok ke Minangkabau. Karena Singapura adalah tanah Melayu. Nenek saya punya kakak, anak cucunya di Singapura. Kami orang Riau melihat Singapura itu bagian dari tanah kami. Karena Singapura itu adalah kerajaan Melayu Tumasik. Setelah kerajaan Melayu Tumasik berpindah ke Malaka. Abad ke-15 Malaka tumbang, lalu menjadi kerajaan Johor. Pecahan dari Johor itulah Siak Sri Indrapura Riau. Jadi kami serumpun. Bagaimana mau taubat? Serumpun, kampung halaman secara suku kami Melayu. Saya mau bawa anak saya, keponakan saya mau memperlihatkan, ini loh Masjid Sultan, ini tanah moyang orang Melayu Tumasik, ini adalah makam Habib Nuh. Habib Nuh ulama besar keturunan Rasulullah SAW di Singapura, makam keramat. Demikian. Baik, apa sekarang yang Ustadz harapkan
Ya ini kan udah berapa negara menolak Ustadz, walaupun Ustadz mengira tadi kan narasumbernya atau yang mengirimkan informasi orang dalam negeri. Dan karena itu apa harapan Ustadz dan apa yang Ustadz akan kerjakan? Saya aslinya adalah menyampaikan dakwah melalui dua cara. Pertama menulis, saya menulis buku-buku. Yang kedua tausiah ceramah. Kalau saya bisa tausiah langsung, saya tausiah langsung. Kalau tidak bisa, saya tausiah di channel saya. Kalau tausiah tidak bisa, saya akan menulis. Kalau menulis bukunya tidak bisa dicetak sekarang, ia bisa dicetak kapan-kapan. Intelektual tidak pernah kematian langkah untuk menyampaikan pikiran-pikiran, untuk menyampaikan bekal, karena pesan guru-guru kami dulu, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Kita ingin memberikan sesuatu buat sejarah hidup anak cucu kita, jangan sampai kita menjadi sampah sejarah. Demikian Pak Kar. Baik Ustadz.